Akuntansi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu accounting, dan dalam tata bahasa Arab yaitu muhasabah, yang artinya melakukan kalkulasi atau melakukan pendataan. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa muhasabah adalah suatu aktivitas melakukan pencatatan transaksi yang dilakukan secara rutin berdasarkan syariat dengan tujuan pengambilan keputusan secara tepat. Sejarah munculnya akuntansi syariah berawal dari Bapak Luca Pacioli. Dia adalah bapak akuntansi yang berasal dari Italia. Nama Luca Pacioli mulai dikenali oleh orang karena ia membuat sebuah buku tentang perhitungan. Buku tersebut berjudul Summa de Arithmetica, Geometria, dan Proportioi et Proportionalita pada tahun 1494. Akan tetapi sejarah munculnya akuntansi yang pertama berasal dari Rasulullah SAW. Menurut Profesor Sofyan Harahap, ada dua konsep. Yang pertama, akuntansi syariah dijalankan pada masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Dilanjutkan oleh pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Konsep yang kedua, akuntansi syariah berkembang pada saat masa ini, di era di mana ekonomi dan sosial diwarnai dengan kegiatan ekonomi konvensional. Sejarah awal masuknya akuntansi syariah di Indonesia pada tahun 1991, Bank Muamalat membuka cabang di Indonesia. Bank ini merupakan cabang dari Malaysia. Bank Muamalat ini merupakan satu-satunya yang menganut syariat Islam. Kemudian, semakin lama Bank Muamalat, semakin banyak peminatnya. Hal ini membuat IAIN penasaran dengan hal apa yang digunakan bank ini. Kemudian, berundinglah IAI, BI, dan MUI. Pada tahun 2002, terbitlah PSHK 59 yang mengenai tentang akuntansi syariah perbankan. Kemudian pada tahun 2006 terbit lagi PSHK syariah. Tidak lama kemudian terjadinya tumpang tindih antara PSHK syariah dengan PSHK 59. Dan pada tahun 2009 PSHK 59 dicabut. Tidak boleh dijadikan pedoman, hanya boleh dijadikan referensi. Prinsip syariah mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dengan hubungan sesama manusia. Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama, akidah. Akidah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sebagai harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Yang kedua ada syariah. Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah, yang merupakan akulturasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah akhlak. Landasan perilaku dan kepribadian yang akan dicirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlakul karimah, sebagai hadis Nabi yang menyatakan, tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjalankan akhlakul karimah. Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. 2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor atau penyimpan dana dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, transparansi, yaitu lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
Yang keempat, universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Amin. Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, maisir. Menurut bahasa maisir, berarti gampang atau mudah. Menurut istilah maisir, berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebut dalam firman Allah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya karma, maisir, berhala, mengudi, nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Yang kedua, menurut bahasa gahar berarti pertaruhan. Menurut istilah gahar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau penjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasa alias di luar jangkauan termasuk jual beli gahar. Misalnya, membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gahar. Pelarangan gahar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan. Karena gahar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara batil. Ayat dan hadis yang melarang gahar diantaranya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jelas yang batin, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain. Itu dengan jangan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Dan yang terakhir, riba. Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batin. Para ulama sepakat bahwa hukum riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat muslim mengenai pengharaman riba dan bahwa semua mazhab muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran syariah.